Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Judulnya begini ya, berjamaah menghujat Roh Kudus. Loh, berjamaah menghujat Roh Kudus ya. Siapa Pak penghujat Roh Kudus? Justru para pendeta dan romo. Sekali lagi, saya tidak menjelekkan pendeta dan romo. Saya menyatakan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, tidak bisa orang menyatakan kebenaran dibilang Anda itu menjelek-jelekan pendeta, menjelek-jelekan romo. Nggak usah dijelek-jelekin, udah jelek kok Pak. Ya, rame-rame ya. Pendeta dan romo rame-rame hujat Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Nah ini dia. Ya, Anda berapa puluh tahun jadi Kristen? Roh Kudus adalah Yesus. Roh Kudus adalah Allah. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus diutus dalam namaku. Siapa itu? Yesus. Jadi Roh Kudus itu punya nama Yesus. Ya. Belum nanti dibuktikan di dalam Wahyu 14 ayat 13 ya. Sungguh kata Roh, ya kan begitu ya. Sungguh kata Roh. Ya, Wahyu 14 ayat berapa ya? Ayat 6 atau ayat 13 itu di situ ada ya. Sungguh kata Roh gitu ya. Kemudian di dalam Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, Wahyu 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22, Yesus berkata begini, siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang kukatakan, apa yang dikatakan Roh. Jadi Yesus bilang, aku ini Roh. Ya. Jadi Yesus adalah Roh Kudus itu. Menghujat Roh Kudus artinya menghujat Yesus. Saya ulang, menghujat Roh Kudus artinya menghujat Yesus. Yesusnya jadi apa, Pak? Ya jadi Roh Kudus. Roh Kudus itu pasti Allah ya. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Roh Kudus Allah ya. Roh Kudus Allah Efesus 4 ayat 30 ya. Ya. Baik, Yesus itu adalah Roh Kudus, Yesus adalah Allah, Yesus adalah penebus Ibrani 9 ayat 28. Kemudian juga ada di Roma ya. Di Roma itu juga Yesus itu penebus ya. Kemudian Yesus adalah juru selamat ya di dalam Titus ya, Titus 2 ayat 4 Yudas ayat 4, Yudas 1 ayat 4, Yudas 1 ayat 25. Kemudian juru selamat juga ya, juru selamat itu harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, Lukas 1 ya, Lukas 1 ayat 47. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus itu sekarang Roh Kudus, Yesus sekarang itu Allah, Yesus sekarang itu Tuhan Allah, Yesus sekarang itu Alfa Omega, Yesus sekarang itu Maha Kuasa, Yesus sekarang itu Juru Selamat, Yesus sekarang itu Penebus. Anda menghujat Roh Kudus artinya menghujat Yesus yang bukan pada posisi yang tadi saya sebutkan. Allah, Tuhan Allah, Maha Kuasa, Alfa Omega, Juru Selamat. Anda tidak memposisikan Yesus itu. Nah, mari kita bedah. Rame-rame menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu diampuni enggak? Enggak. Di dalam Matius 12 ayat 32. Menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Menghujat Yesus tidak diampuni. Ya. Mari kita lihat pendeta dan romo ini paling rame-rame ya menghujat Roh Kudus. Kita lihat yang mengalir saja ya. Yang paling pertama adalah karismatik gitu. Karismatik yang dipelopori oleh Gereja Bingung Indonesia. Ini paling saya ini dalam tanda petik ya, paling mematikan di dalam penghujatan terhadap Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Mereka selalu mengatakan Father in the name of Jesus gitu. Bapa di dalam
nama Yesus, yaitu mereka selalu mengatakan seperti itu, sehingga seolah-olah seolah-olah sudah melakukan penyembahan yang benar ya. Di dalam lagu-lagu mereka juga meragukan, ada yang bilang Yesus Allah, ya, udah bener dong kalau Yesus Allah, tetapi yang disembah tetap Bapa. Baptisannya juga meragukan, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ya, ini orang-orang karismatik ya, ini paling mematikan ya toh. Hujat Roh Kudus paling mematikan ya seperti ini. Ya, sepertinya mereka benar ya toh menyembah Yesus Allah, lupa. Tapi Bapa juga Allah. Nah, itu mematikannya di sini ya. Ini paling mematikan adalah penghujatan oleh karismatik ya. Ya, sampai sampai kesembuhan ilahi atau teriak-teriak nama Yesus, 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 tapi yang disembah tetap Bapa. Ya, itu yang dari kelompok karismatik ya. Lagu-lagunya juga ada yang Yesus Allah ya, tetapi lebih banyak cuman Yesus Tuhan ya. Doanya itu tadi Bapa dalam nama Yesus ya. Ya, tidak bisa dengan berani mengatakan bahwa Yesus satu-satunya Allah, itu nggak berani. Itu oleh kelompok karismatik ini paling mematikan, karena seperti domba berbulu serigala ini ya. Anda yang tergabung di dalam gereja karismatik ya, yang disponsori oleh Gereja Bingung Indonesia ya, Anda merasa sudah benar loh. Saya ini 17 tahun di karismatik ya, sisanya saya di gereja kurang iman ya toh, maupun di Mormon dan jadi saksi Yehova. Selama 35 tahun kekristenan saya ya, yang disesatkan oleh Tritunggal Maha Sesat itu, 17 tahun diantaranya saya bergabung dengan Gereja Bingung Indonesia. Ya, saya merasa mantep waktu itu, saya sudah benar, Bapa dalam nama Yesus katanya. Setiap doa Bapa dalam nama Yesus, lagu-lagunya Yesus Tuhan, ada juga yang Yesus Allah, ya toh. Jadi saya itu merasa benar, tapi nggak taunya tertipu setertipu-tipunya. Itu paling mematikan adalah tipuan-tipuan dari karismatik ya. Anda merasa dibuai, sehingga in the name of Jesus saya menyembuhkan orang sakit, itu persis Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Teriak-teriak dalam nama Yesus tapi tidak pernah menjadikan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau Yesus Kristus kadang-kadang jadi Allah ya, karena Bapa dalam nama Yesus dan lain sebagainya. Sekali lagi, di antara ya penghujat Roh Kudus yang paling mematikan adalah karismatik. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, Anda terbuai seolah-olah Anda sudah jadi penyembah yang benar. Apalagi dibumbui bahasa roh sikara lama raba-raba, padahal itu roh iblis. Anda dibuai itu seolah-olah Anda sudah penyembah yang benar. Saya kasih tahu ya, tipuan atau penyesatan atau hujatan terbesar yang paling mematikan adalah karismatik. Nah, mari kita bahas setelah itu adalah Protestan. Kalau Protestan itu mudah ya toh. Protestan itu mudah bahwa itu maha sesat, Tritunggal Maha Sesat, baptisannya saja percik ya toh. Kemudian yang disembah Tritunggal Maha Kudus kata dia, padahal itu maha sesat. Ya, Allah itu 3 pribadi, segala itu kan itu mudah sekali di counter ya toh. Di counter 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, ya Allah itu kesatuan, itu kan mudah sekali karena memang tidak ada di Alkitab. Baptisannya percik ya toh. Ya, beda dengan karismatik yang menyamar yaitu serigala berbulu domba. Kalau Protestan itu mudah ya. Mudah sekali di counter, orang akan ketahuan oh dia penyembah Bapa, penyembah 3 Allah gitu. Kemudian kita geser ke Katrom dan Ortodok lah ya. Katolik Roma dan Ortodok ya. Ini juga mudah karena di situ ada patung ya. Kalau katrom itu kan ada patung, kalau ortodok nggak patung tapi gambar gitu. Gambar di dinding, bedanya di situ. Sama-sama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus tidak pernah jadi Allah. Di katrom dan ortodok benar-benar Yesus tidak pernah jadi Allah. Jadi Yesus selalu jadi putra, jadi anak ya.
ya, menghujat rame-rame. Kalau katrom sama ortodok mudah sekali ditangkal karena dia pakai patung, dia pakai gambar demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, udah jelas banget. Ya, Allah mereka jelas-jelas ada tiga, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, jelas kalau itu. Itu mah langsung bisa ditangkal ya. Oke, jadi tiga kelompok ini ya, dan kelompok lainnya, kelompok abu-abu seperti Mormon, ya itu sama lah. Mormon mau dimasukin Protestan juga boleh, Saksi Yehova mau dia masukin ortodok juga boleh ya. Jadi tiga kelompok besar ya, rame-rame penghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Mereka semua itu tidak tahu bahwa Roh Kudus itu Allah. Tidak tahu bahwa Roh Kudus itu Yesus. Ya. Sekolah boleh 12 tahun para romo, ya, dokter boleh 9 tahun sekolah, tapi mereka tidak tahu Roh Kudus itu Yesus. Yesus adalah Roh Kudus itu. Ya. Ya, banyak ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu Saudara, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Ya, jadi Anda yang hari ini masih Bapa Anak Roh Kudus tidak diampuni, pasti tidak diampuni. Yang masih Allah kami adalah Tritunggal Maha Kudus padahal Maha Sesat, apakah Anda diampuni? Pasti tidak diampuni. Nah, ini dia serigala berburu domba, Bapa Anak Roh Kudus yaitu Yesus Kristus, apakah Anda diampuni? Pasti tidak diampuni. Bapak Ibu Saudara, berjamaah ya, berjamaah hujat Roh Kudus dilakukan oleh karismatik, Protestan, Katrom dan Ortodok dan gereja-gereja lain. Itu bertentangan dengan Alkitab semua, Saudara ya. Mari kita luruskan back to the Bible. Yesus adalah Roh Kudus itu. Tadi ayat-ayatnya banyak sudah saya sampaikan ya. Yesus engkaulah Roh Kudus. Ya. Maha hadir tak terbatas. Yesus Allah, Anak domba. Ya engkaulah ya. Mereka harus pahami itu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, jangan ikut berjamaah hujat Roh Kudus. Para romo, para pendeta, sekali lagi, saya tidak perlu menjelekkan pendeta dan romo. Saya menyatakan kebenaran. Ya, ya. Anda yang tidak paham bedanya menyatakan kebenaran dengan menjelek-jelekan, sini belajar. Para romo juga para pendeta ya, 12 tahun kalian belajar buku teologi, saya selalu menghimbau bakar, Pak. Buku teologi satu lemari bakar. Para pendeta, para romo bakar itu satu lemari ya. Lalu sekolah sama saya sini. 8 bulan kalian bisa paham di atas rata-rata kebenaran Alkitab. Jangan jadi penyesat ya. Tidak ada Bapa jadi Allah itu tidak ada. Ya, Bapa kami satu yaitu Allah. Yahudi saja nyembah Allah, nggak ada nyembah Bapa. Ya. Yesus saja berkata Allah adalah Bapamu. Lalu kalian balik ya. Ya. Bapa itu Allah kami sehingga kamu hari ini menyembah Bapa bukan menyembah Allah. Tidak pernah ada Bapa kok Allah itu nggak pernah ada, ya. Ya, Allah adalah Yesus Kristus, sembahlah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Itu baru benar kamu selamat, ya. Ayo para romo, para pendeta yang 12 tahun sudah sekolah, sini sekolah ke saya ya. Pak, aku nggak punya duit, Pak. Ngomong sama HTD, ya. Kalau perlu saya kasih hadiah juga. Nanti Anda akan tepuk jidat, akan jungkir balik. Selama ini kami imani 10 tahun nggak taunya atau 20 tahun nggak taunya salah semua. Yes, nggak taunya Anda itu penghujat Roh Kudus semua. Yes, berjamaah menghujat Roh Kudus dimotori oleh pendeta dan romo. Yes. Ayo, ini HTD ini memberitakan kebenaran dengan hati yang penuh kasih gitu. Ya, kecuali kalau HTD itu cuma maki-maki doang nggak ada solusi. Ada solusinya apa? Sini sekolah, tak kasih tahu yang bener. Kalau aku nggak punya duit, Pak, ngomong sama HTD, Pak, aku nggak punya duit. Lagi COVID. Ya, ya. Buat sekolah katanya nggak punya duit, tapi ngerokok jalan terus sehari 3 bungkus tuh pendeta-pendeta di daerah itu, ya. Pendeta perokok berat itu, ya. Ya, Allahmu siapa ya? Allahmu ya rokokmu itu.
mengalahkan rokok aja nggak bisa kok mau. Ya, ya Bapak Ibu Saudara, sekolah kita tetap dibuka ya. Online lah, sekarang ini masih online dulu, tetap dibuka supaya Anda semua ngerti di atas rata-rata, paham Alkitab di atas rata-rata. Berjamaah menghujat Roh Kudus dimotori oleh pendeta dan romo yang selama ini kalian anut. Ya, perhatikan baik-baik. Bapa yang adalah tidak pernah jadi Allah, Bapa yang adalah iblis itu, kalian sanjung-sanjung setinggi langit, disembah sujud nungging-nungging. Sementara Yesus yang 100% Allah, kamu nista, kamu rendahkan, kamu hujat. Yang 100% Roh Kudus itu kamu hujat, cuman kamu jadikan putra, kamu jadikan anak, kamu jadikan patung. Tidak pernah kamu menjadikan Yesus satu-satunya Allah. Yang benar adalah sembah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Tanggal 4 besok ada baptisan di Jakarta. Yang mau ikut silahkan. Demi keselamatan. Haleluya. Amin.